Beberapa waktu belakangan ini di berbagai belahan dunia banyak terjadi bencana dan tragedi yang disebabkan oleh perubahan dan terjadinya cuaca yang ekstrim atau seperti siklus biasanya. Iklim yang seharusnya belum waktunya terjadi ternyata terjadi, bahkan menjadi bencana. Dan penyebab perubahan drastis iklim tersebut bukan hanya karena faktor alam, melainkan juga karena ulah manusia yang telah merusak alam. Berikut 7 peristiwa alam terekstrim di dunia versi on the spot. Alam terekstrim dunia yang pertama adalah badai matahari. Bahkan sudah menjadi berita hangat sejak kita akan dan baru memasuki tahun 2012. Badai matahari adalah ledakan dari matahari yang sudah siklus rutin yang terjadi di pusat tata surya galaksi Bima Sakti. Ledakan dari matahari ini menimbulkan radiasi elektromagnetik yang diikuti dengan radiasi dalam bentuk proton. Ledakan ini akan memacu lontaran massa korona dan partikel berenergi tinggi akan mencapai bumi dalam jangka waktu 1-2 hari. Sedangkan radiasi elektromagnetik akan mencapai bumi dalam waktu 8 menit saja. Badai matahari ini tidak akan menghancurkan bumi, tetapi akan menimbulkan perubahan iklim yang sangat ekstrim. Salah satu dampak dari badai matahari akan sangat terasa pada teknologi tingkat tinggi seperti satelit dan komunikasi radio. Satelit dapat kehilangan kendali dan komunikasi radio akan terputus. Di Indonesia sendiri dampak dari badai matahari ini adalah terganggunya 21 jalur PLN di Jawa Tengah dan sekitarnya. Peristiwa alam terekstrim selanjutnya adalah angin puting beliung. Di awal tahun 2012 ini, beberapa wilayah di Indonesia mengalami cuaca cukup ekstrim sehingga menimbulkan korban jiwa dan ribuan bangunan mengalami kerusakan. Tercatat hampir 14 orang tewas, 60 orang korban luka-luka, dan bangunan yang rusak mencapai 2.364 rumah. Angin puting beliung ini telah menerjang beberapa kota di Pulau Jawa dan Bali dan juga Kepulauan Seribu. Angin puting beliung ini terjadi akibat siklon tropis Iggy yang berada di Samudra Hindia di selatan Bali dan Nusa Tenggara. Menurut prediksi BMKG, siklon tropis Iggy ini memberikan dampak berupa angin dengan kecepatan lebih dari 36 km per jam dan gelombang dengan ketinggian 4-6 meter di beberapa perairan Indonesia. Bencana angin puting beliung ini telah menimbulkan kerugian materi cukup besar. Diperkirakan kerugiannya mencapai hampir 1 miliar lebih, bahkan angka kerugian ini akan semakin bertambah karena masih terdapat korban angin puting beliung pada bulan November dan Desember 2011 lalu. Hujan salju adalah peristiwa alam terekstrim berikutnya. Cuaca buruk disertai hujan salju telah melanda Libya yang melanda sejumlah kota termasuk kota Garyan yang berada sekitar 70 km dari ibu kota Tripoli. Selain Libya, hujan salju setebal 200 cm telah mengisolasi kota Kalinovic, Bosnia. Belasan pasien rumah sakit setempat dievakuasi dan ratusan warga terjebak salju tebal di sejumlah jalan dan tertimpa longsoran salju. Sebanyak 120 orang di wilayah lain terjebak di dalam rumah tanpa aliran listrik dan sambungan telepon. Hujan salju lebat juga melanda wilayah utara Jepang dan telah memakan korban jiwa sebanyak 55 orang. Musim dingin yang terjadi di Jepang kali ini diklaim sebagai yang paling dingin dalam beberapa tahun terakhir. Hujan salju lebat ini telah menutupi sebagian besar wilayah utara Pulau Hokkaido dan Pulau Honshu yang mengakibatkan terputusnya sebagian akses transportasi di beberapa wilayah. Kondisi ini mengakibatkan pembatalan sejumlah penerbangan dan layanan kereta api. Berikutnya adalah tornado api yang sangat ganas melanda kawasan pengolahan plastik di Budapest, Hongaria pada tahun 2011 lalu. Tornado api merupakan salah satu fenomena alam yang cukup langka, jarang terjadi, sekaligus mengerikan. Karena api yang berputar di udara memiliki tingkat panas yang tinggi dan angin yang bergejolak bercampur dan membentuk pusaran arus udara. Tornado api ini tercipta dari kebakaran besar yang terjadi di Budapest. Peristiwa ini biasanya berlangsung selama 1 jam atau lebih karena tornado ini dapat meredah bila inti pusaran sirna. Tornado api yang biasa disebut firenado ini memiliki diameter 0,3 hingga 0,9 meter dan tingginya bisa mencapai 3 meter. Bahkan dalam kondisi ekstrim, tornado api bisa melebar lebih dari 3,5 meter dan mampu menggulung apa saja yang dilewatinya sekaligus membakarnya menjadi abu. Selanjutnya adalah cuaca dan gelombang panas yang ekstrim.
Peristiwa itu pernah melanda kota Rio de Janeiro, Brazil awal 2010 silam. Gelombang panas yang mencapai suhu 50 derajat Celcius itu ternyata merupakan gelombang panas terparah sepanjang kurun waktu 50 tahun belakangan. Akibat kondisi itu tercatat 50 orang tewas, di mana sebagian dari mereka meninggal di rumah, dan ada juga yang tewas saat mereka meminta bantuan medis. Gelombang panas yang terjadi kala itu telah menjadikan kota Rio de Janeiro sebagai tempat terpanas di planet bumi, melebihi temperatur padang pasir Sahara yang hanya bersuhu 33 derajat Celcius. Selanjutnya, Agustus 2010, Rusia juga dilanda gelombang panas yang ekstrim. Gelombang panas yang kabarnya hingga mencapai suhu 60 derajat Celcius itu dipicu oleh kebakaran hutan dan kekeringan terburuk selama beberapa dekade. Peristiwa alam terekstrim selanjutnya adalah hujan yang sangat deras. Sejak akhir tahun lalu hingga awal tahun 2012 ini, hujan lebat selalu turun di Australia. Hujan deras yang terus-menerus turun di Australia menyebabkan banjir bandang yang tak henti, mengakibatkan luapan sungai yang terus melebar ke daerah-daerah baru yang belum terendam banjir. Tercatat dampak yang ditimbulkan dari hujan lebat ini adalah lebih dari 10.000 warga Australia terjebak banjir dan 2.000 orang sudah dievakuasi ke kota lain, juga hanyutnya rumah-rumah setelah sungai Maranoa meluap. Tetapi tampaknya hujan deras akan terus menghampiri Australia karena kemungkinan banjir kedua akan datang dalam beberapa bulan ini. Dan Australia mengalami banjir terburuk selama 50 tahun terakhir. Hujan yang pada awalnya turun pada bulan Desember 2011, tampaknya akan turun terus di tahun 2012 ini. Dan peristiwa alam terekstrim terakhir adalah cuaca dingin ekstrim yang hingga kini masih melanda Eropa. Mengutip dari laman kompas.com, kantor berita Agence France Presse melaporkan, hingga Senin 6 Februari kemarin, korban tewas karena suhu beku ini sudah mencapai 360 jiwa di seluruh Eropa. 9 korban ditemukan di Polandia dan 5 orang tewas di Bulgaria akibat jebolnya bendungan karena salju. Pada puncak dingin pekan lalu di Den Haag, suhu anjlok hingga minus 16 derajat Celcius. Bahkan di kawasan Friesland di bagian utara Belanda, suhu sempat minus 23 derajat Celcius. Sementara di Eropa Timur, suhu minus 38 derajat Celcius. Dan telah menyebabkan sedikitnya 223 orang meninggal dunia dan kebanyakan dari Ukraina. Sementara ribuan orang dirawat di rumah sakit. Musim dingin ekstrim juga terasa hingga Afrika Utara. Di Aljazair, 16 orang tewas akibat kecelakaan yang disebabkan jalanan licin berlapis es. Di Tunisia Selatan, salju turun untuk pertama kalinya dalam 40 tahun terakhir. Deputi Bidang Sains, Pekajian dan Informasi Kedirgantaraan 8, Thomas Jamaluddin menyatakan, cuaca ekstrim di Eropa disebabkan oleh fenomena antisiklon berupa daerah tekanan tinggi di Siberia, Rusia, yang menghambat masuknya angin barat dari Samudra Atlantik. Sementara badai hebat di Eropa Timur disebabkan bertemunya angin Siberia yang membawa massa udara masif dengan udara lembab dari timur laut. Pemirsa, itulah 7 peristiwa alam terekstrim yang beberapa waktu belakangan ini telah dan tengah terjadi di dunia versi on the spot.